Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Denkur 21 di sini kita akan membahas tentang vektor ya. Jadi bukan piktor ya, tapi vektor ya. Oke, untuk kalian yang kelas 10 Matematika Peminatan semester 2 ini kita belajar tentang vektor. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pembahasannya. Vektor. Vektor ini biasanya digunakan di fisika itu sebagai percepatan, kecepatan dan sebagainya. Nah, jadi di matematika ada yang dinamakan dengan vektor, yaitu istilahnya untuk lebih jelasnya kita bahas dulu definisinya begitu, Bray. Definisinya, vektor itu kalau memudahkannya kita bisa sebut dengan ruas garis ya. Jadi ruas garis yang memiliki panjang atau besar ya, panjang dan besar, jadi panjang atau besar dan juga arah. Nah, ini yang membedakannya arah. Jadi kalau boleh di fisika mengatakan besaran yang memiliki besar, tapi vektor itu juga memiliki arah. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita buat di sini dalam sebuah kartesius ya. Jadi di sini Y, ini X. Kita belajar dua dimensi dulu. Ini kalau kita ada sebuah titik di sini, kita namakan titik A. Kemudian di sini ada titik B. Kemudian kalau dihubungkan garis ini, nah, ini hanya ruas garis. Nah, kalau vektor itu harus memiliki arah. Jadi pakai tanda panah. Maaf, Bray, Pak Baliut beginilah ngomongnya. Oke, jadi ada tanda panahnya. Jadi ini disebut vektor. Kalau ada ruas garis yang memiliki tanda panah, memiliki arah, itu sebutnya vektor. Nah, contohnya AB di sini. Kemudian contohnya kalau ini O, ini titik pangkalnya O ya, origin. Kalau kita hubungkan ke A, nah anggap saja lurus, Bray. Nah, ini OA. OA ini sama juga vektor. Kalau di O kita hubungkan ke B. Pakai tanda panah. Istilahnya arahnya ya dari O ke B. Jadi ini juga sama vektor ya, vektor OB, vektor OA, vektor AB. Nah, itu definisi. Kemudian notasi melambangkannya seperti apa? Ini kita notasinya ya. Notasi itu melambangkannya atau nulisnya seperti apa? Contohnya kalau ada vektor OA nih, tinggal tulis saja OA. Cuman dinotasikan dengan pakai ada strip di atas seperti ini. Ini melambangkan vektor OA. Kemudian OB. Nah, OB ini AB. Nah, seperti ini. Ini lambangnya vektor ya. Itu untuk notasi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang apa yang disebut dengan vektor posisi. Vektor posisi. Nah, tulisannya bagus. Ini kayak huruf bako seperti ini lah. Nggak apa-apa, Bray. Yang penting kebaca. Oke, vektor posisi. Vektor posisi itu apa? Vektor posisi itu adalah vektor yang pangkalnya di O, di origin. Vektor yang pangkalnya di O. Di titik O tadi sini. Nih, di sini O ya. Contohnya tadi di sini kalau kita tuliskan OA. Nah, OA ini boleh dilambangkan dengan huruf A saja, A kecil, tapi tetap pakai tanda seperti ini. Ini melambangkan vektor A atau OA. Boleh dinyatakan dengan vektor kolom, seperti contohnya X1, Y1 seperti ini. Dari mana X1 Y1? Di sini ini kan letaknya dua dimensi di garis X dan di garis Y. Kalau kita misalkan ini A di X1, Y1, ini di X2, Y2. Nah, ini posisi titik ya, posisi titik A, posisi titik B di bidang kartesius ini. Boleh sama dengan vektor
baris seperti ini. X1, Y1. Atau kalau di fisika ada vektor satuan namanya. Seperti ini. Jadi satuan itu kalau di posisi X dengan lambang I, di posisi Y dengan lambang Z, ya. Jadi tinggal menuliskan X1I ditambah Y1Z. Nah, ini vektor. Ini cara-cara menuliskan vektor atau menuliskan vektor seperti ini boleh. Ini vektor satuan. Sama dengan OB, kita ambil OB. OB boleh dilambangkan dengan B kecil tapi pakai lambang vektor. Atau dengan vektor kolom X2 Y2 sama dengan boleh vektor baris X2 Y2 boleh dengan vektor satuan X2I ditambah Y2Z. Ya. Ini untuk vektor posisi. Jadi boleh menentukannya seperti ini. Nah, sekarang kalau ada vektor posisi, ada vektor yang tidak posisi atau non posisi, bukan posisi. Vektor non posisi atau bukan posisi lah. Contohnya di sini tadi. Nah, yang tidak pangkalnya di O itu AB. Di sini yaitu ada AB. Contohnya adalah AB. Nah, gimana untuk mencari nilai AB, vektor AB ini? Nah, kalau kita mau mencari AB, di sini kan ada vektor, ada OB, OA, AB. Kalau kita misalkan mau ke OB, mau ke B, itu kita lewat dulu A, baru ke B. Jadi, persamaannya itu ada yang dinyatakan dengan OB itu ini akan sama dengan vektor OA ditambah dengan vektor AB. Jadi kalau mau ke OB, ini akan sama dengan OA ditambah AB. Nah, kalau OB, tadi OB kan boleh dinyatakan dengan B kecil. Kemudian OA boleh dilambangkan dengan A kecil. A kecil. Ini ditambah AB. Nah, ini tinggal jadi kalau mau menentukan AB, vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Nah, ini kita kalau lebih pengen jelasnya, kita ambil contoh satu. Oke, kita ambil contoh soal satu ya. Contoh soal satu, kalau misalkan ada titik A di titik 6,2, kemudian ada titik B di 8,5. Berapa nilai vektor AB contohnya? Ini AB ini akan sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Nah, ini rumus ya, kita kurung di sini. Nah, kita kasih kurung di sini. Ini rumus boleh kita masukkan sebenarnya. B vektor B tadi kan menulisnya boleh pakai baris, boleh pakai kolom, boleh pakai istilahnya ini satuan. Kalau kita yang memudahkan itu pakai vektor kolom. Jadi masukkan B-nya mana? Yang B di sini. Yang B di sini. B 8-nya X, Y-nya 5. Jadi masukkan di sini. X-nya berapa? 8, Y-nya 5. Dalam kurung ini kurangi vektor A-nya berapa posisinya? Ini 6, 2. Nah, setelah ini langsung boleh dikurangkan. Jadi 8 kurang seperti matrik ya. Pengurangannya seperti matrik. 8 dikurang 6 berapa? 8 kurang 6 2. Kemudian 5 kurang 2 3. Nah, seperti ini. Nah, ini kan vektor kolom, boleh rubah lagi ke vektor baris seperti ini ya. Jadi vektor AB itu 2,3. Nah, ini untuk vektor AB. Itu contoh soal 1. Kemudian sekarang yang terakhir kita bahas tentang panjang vektor. Nah, kalau yang panjang-panjang suka ya. Panjang
vektor ya, panjang vektor. Oke, panjang vektor ini, jadi kalau kita ambil, boleh panjang vektor itu disebut dengan modulus vektor. Melambangkannya, notasikannya sama dengan nilai mutlak. Contohnya kalau ada vektor OB di sini, vektor OB ya. Jadi boleh dilambangkan dengan OB kayak seperti nilai mutlak seperti ini. Nah, ini kalau nilai mutlak di sini kayak nilai mutlak. Terus hitungnya seperti apa? Jadi kalau OB di sini kita lambangkan pakai B kecil saja. Jadi sama dengan ini kan B itu X2Y2. X2Y2. Ini kalau panjang vektornya itu akan sama dengan akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, ini untuk menghitung panjang vektornya. Ini boleh kalian jadikan rumus untuk menghitung panjang vektor. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau A sama. Jadi tinggal X1 kuadrat ditambah X2 Y2 kuadrat diakarkan seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh. Contoh 2 ya. Contoh 2, kalau ada soal vektor S. Vektor S itu di titik 3,4. Vektor S ini, vektor S 3,4. Berapa panjang vektor S? Panjang vektor S ini tinggal langsung saja. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini titik posisi seperti ini selalu X, Y. Jadi tinggal akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat atau pangkat 2. Ini akar dari 3 kuadrat, 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Nah, kalau 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat, harus dibalas. Oke. Ini kita pindah ke sini sama dengan 9 ditambah 16, 20, 25. Ini berarti akar 25 adalah 5. Jadi panjang vektor S, jadi modulus S atau panjang vektor S ya, itu akan sama dengan 5. Nah, itu untuk menentukan panjang vektor. Oke, untuk video kali ini sementara cukup segitu saja. Nanti untuk video-video berikutnya atau kalian boleh tanyakan di kolom komentar begitu. Oke, Bray. Terima kasih karena sudah menyaksikan video vektor ini, mudah-mudahan membantu. Kalau ada yang salah tentang pembahasannya atau kata-kata yang kurang jelas, dimohon maaf karena kita sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.